Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita akan melihat dunia politik di tengah bulan suci Ramadan. Tentu saja perspektif kita harus positif, tenang, dan juga visioner. Sahabat sekalian, Prabowo Subianto telah bertemu dengan Surya Paloh dan masyarakat sepertinya kecewa, bahkan kecewa berat, baper dengan pertemuan tersebut. Baper dan kecewanya tentu saja kepada Surya Paloh. Mungkin apa yang publik rasakan hari ini kepada Surya Paloh sama dengan yang dirasakan ketika Prabowo Subianto bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju menjadi bagian dari pemerintahan Joko Widodo ketika itu. Nah, apakah kemudian ini akan menjadi sesuatu yang menghambat, merugikan, dan pada saat yang sama juga meningkatkan kecerdasan masyarakat terhadap politisi? Mari kita lihat. Kalau kita perhatikan secara permukaan, dalam konteks rata-rata masyarakat bisa melihat sesuatu, tentu saja ini sudah menjadi entry point untuk Surya Paloh dipandang secara tidak menguntungkan dalam pengertian tentu saja politik, ya, karena Surya Paloh bagaimanapun dinilai oleh banyak orang terutama masyarakat bawah sebagai bagian dari orang yang menghendaki perubahan. Namun sikap lunak dan lembutnya kepada Prabowo di saat KPU masih akan mendapatkan gugatan dari para kontestan capres-cawapres nantinya ke MK, sungguh sangat disayangkan. Surya Paloh justru seakan-akan telah menerima itu dengan sepenuh hati. Mungkin ini saja yang menjadi poin dari kebanyakan orang melihat, oh, Surya Paloh benar-benar seorang politisi. Lalu untuk kita bisa mengkonfirmasi, ya tentu saja lewat saluran media, bisa kita lihat apa pandangan Anies Baswedan terhadap pertemuan tersebut. Ternyata Anies Baswedan memiliki pandangan yang fleksibel. Kita tahu sahabat sekalian bahwa media langsung mendatangi Anies Baswedan dan memang Anies Baswedan juga datang ke Nasdem Tower. Anies mengatakan, saya rasa itu sesuatu yang baik ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung, lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut, ujar Anies Baswedan, ya, di Nasdem Tower Gondang Dia, Menteng, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Kemudian Anies juga mengatakan, jadi publik nanti bisa menyaksikan. Menurut saya, pada saat ini apapun spekulasi tidak bisa disebut sebagai fakta. Nanti lihat saja dalam perjalanannya, imbuh dia. Kalau kita perhatikan, ungkapan Anies Baswedan ini menunjukkan satu sikap tenang dan dirinya tetap pada level, ya, tidak guncang dengan hasil pengumuman KPU, di saat yang sama tetap mampu berpikir sebagai seorang kandidat capres yang memiliki kematangan secara emosional. Walaupun kalimat-kalimat seperti itu bisa dinilai sebagai sebuah hal yang sifatnya menghindari kontroversi, ya. Jadi dalam konteks politik, pernyataan Anies itu bisa jadi merupakan upaya untuk meredam spekulasi biar tidak lebih liar. Tetapi tenang saja, lihat prosesnya sampai kemudian nanti jadi fakta. Kata bahwa spekulasi bukan fakta menunjukkan bahwa Anies ingin mengajak masyarakat melihat dengan ketelatenan, ya. Jadi jangan langsung wush menyala, wush, ya, terbakar gitu-gitulah ya. Nah, seorang politisi itu memang harus mampu untuk meredam, ya, sehingga tidak terlibat dalam perdebatan atau hal-hal yang merugikan. Dan itu juga merupakan satu cara berpikir Anies yang fleksibel dalam pengertian tidak mengikat diri pada pernyataan atau posisi tertentu, sehingga Anies Baswedan betul-betul memiliki jarak yang proporsional dengan fakta-fakta yang yang saat ini atau sekarang sedang menjadi spekulasi kencang di masyarakat. Nah, sahabat sekalian, secara keseluruhan Anies memberikan satu pelajaran bahwa kita harus memiliki sikap hati-hati dan mampu melihat sesuatu secara strategis, terutama kalau kaitannya dengan komunikasi publik. Dengan demikian,
Ini Anies Baswedan menunjukkan satu kepekaan terhadap dinamika politik yang rumit dan keinginan untuk menjaga semua pilihan terbuka. Tetapi lepas dari sebuah katakanlah upaya dari pihak manapun untuk menetralkan ataupun menjadikan masyarakat tidak punya rasa kecewa terhadap Surya Paloh, saya kira itu adalah hal yang memang agak sulit karena masyarakat itu begitu luas dan cair. Tinggal apakah kemudian setelah ini Nasdem akan mengkonfirmasi tawaran Prabowo masuk ke dalam sistem kabinet nanti, atau Nasdem masih ya mendampingi Anies Baswedan dalam gugatan Pilpres ke MK nanti. Ini yang mungkin oleh Anies Baswedan diminta masyarakat untuk melihat perjalanannya. Yang pasti kalau misalnya Prabowo ingin datang kepada Nasdem, kemudian Nasdem menolak, jelas ini adalah suatu hal yang juga tidak memberikan satu atmosfer berita yang memadai. Tetapi kalau menerima itulah ya yang terjadi. Tetapi apakah setelah itu, itulah yang terpenting dan mari kita ikuti untuk berita-berita yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.